Halo umat Kota Baru, sampai jumpa lagi. Eh, Kalau kita merayakan ulang tahun, sepertinya kalau tumpeng atau kuitar, tiup lilin itu seperti menu wajib ya. Sepertinya kalau ulang tahun nggak ada tiup lilin, nggak ada tumpeng, nggak ada kuitar, tidak potong, itu sepertinya rasanya gimana gitu ya. Atau baru-baru aja kita mengadakan Imlek, kalau Imlek itu nggak ada angpo, nggak ada barongsai, rasanya juga gimana ya, bisa saja. Oke, hari ini saya mau bicara soal hari Jumat masa Prapaskah. Sepertinya doa jalan salib ini menu wajib hari Jumat masa Prapaskah. Sekali lagi, sepertinya hari Jumat masa Prapaskah itu ada menu wajib yang namanya jalan salib. Nah, jalan salib ini, buku jalan salib untuk tahun 2021 umat di Kota Baru, yaitu jalan salib gereja berdialog wujud iman dan solidaritas ya. Dalam kata pengantar dikatakan demikian: jalan salib merupakan salah satu devosi dalam gereja Katolik. Devosi ini mengajak kita untuk merayakan dan mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, sebuah devosi untuk merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Padahal kalau kita ikut jalan salib, nggak sampai Yesus bangkit ya. Yesus hanya sampai dimakamkan ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan pada umat semua di umat Kota Baru ya, begini. Di masa pandemi ini gereja masih tutup. Bukan hanya misa yang belum kita lakukan di gereja, tetapi juga jalan salib pun juga belum bisa dilakukan di gereja karena Kota Baru masih zona hitam. Zona hitam. Sehingga salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah keluarga-keluarga sudah waktunya mengambil kesempatan untuk mengadakan jalan salib bersama keluarga di rumah ya. Kalau di bulan Mei, bulan Oktober, keluarga-keluarga secara khusus mengambil bagian dalam menghormati Bunda Maria dengan doa rosario. Sekarang ada baiknya keluarga-keluarga Kristiani mengambil menu wajib masa Prapaskah hari Jumat, yaitu berdoa jalan salib dalam keluarga. Setiap keluarga sudah menerima buku jalan salib mestinya ya. Setidak-tidaknya yang belum menerima buku, saudara bisa membuka di WA yang sudah dibagikan itu. Anda bisa berdoa dari WA yang ada itu, bisa buka itu ya, tentang doa jalan salib ya. Untuk PKS, untuk Batu Mulia, Batu Ampar, dan Tarjun sudah terima. Untuk stasi yang seberang karena bisa dititipkan. Untuk Lontar, Sambega, dan Gunung Aru sepertinya malam Jumat Prapaskah pertama belum sampai bukunya ya, termasuk abunya masih ada di meja situ, belum ada yang mengantar ke sana ya. Atau yang tapi setidak-tidaknya Anda bisa membuka ya, dan saya yakin bahwa banyak umat yang mempunyai WA yang bisa membuka doa jalan salib itu ya. Gereja masuk dalam namanya tahun dialog ya, dialog. Saya hanya mengajak Anda semua segenap umat baik di kota maupun di stasi untuk berdialog dengan yang namanya penderitaan. Di masa susah seperti ini, ada COVID seperti ini, ada banyak orang menderita. Bukannya sakit,
bukan hanya mati, tapi juga secara ekonomi juga tidak mudah. Ada yang diambang kehancuran, uang tabungan udah habis, entah untuk membayar karyawan, entah untuk biaya operasional sebuah usaha. Merenungkan sebuah penderitaan dalam jalan salib itu cukup menarik untuk kita renungkan, bukan hanya secara formal kita doa jalan salib, tapi dalam jalan salib itu kita bertemu dengan penderitaan loh ya. Di awal mula pun Yesus diadili di depan umum yang tidak bersalah, diadili bagaimana Tuhan itu menerima pengadilan secara tidak adil. Bahkan untuk sampai kepada pengadilan itu didahului dengan sebuah pengkhianatan. Ya, ini pun sebuah perenungan yang tidak gampang untuk kita bisa masuk ke dalam itu ya. Bagaimana mengalami peristiwa pengadilan yang tidak adil, dan bahkan masuk pengadilan pun melalui sebuah pengkhianatan, dikhianati oleh orang-orang yang terdekat. Nah, itu luar biasa loh ya. Yesus diam, tetapi diamnya membiarkan diri diadili secara tidak adil karena ada sebuah tujuan. Ya, tujuannya tentu bukan hanya sekedar mau menderita, tapi di balik penderitaan itu Tuhan mau apa di sana? Ya, Tuhan mau tentu untuk menebus dosa-dosa kita, itu sebagai ajaran umum yang boleh kita dengar. Tetapi bagaimana ketika kita itu mengalami penderitaan atas sebuah ketidakadilan, dan ketidakadilan itu muncul dari orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, itu sebuah hal yang permenungan yang tak mudah ini ya. Itu baru perhentian pertama ya. Perhentian selanjutnya Yesus jatuh ya. Pengalaman jatuh juga nggak gampang. Bangun jatuh bangun ya. Pengalaman untuk berjuang dan jatuh itu juga kita temukan dalam jalan salib ya. Tidak jarang kita pun juga setelah jatuh gak mau bangkit lagi, karena pengalaman jatuh mengajarkan pada kita, aku pernah jatuh, aku gak mau lagi. Tetapi pengalaman jalan salib mengatakan ketika jatuh berani bangkit. Tetapi ada orang yang mau menolong, yaitu namanya Simon Kirene. Ya, ketika kita jatuh pun dengan caranya tersendiri kita bisa menemukan Simon dari Kirene yang bertebaran di sekeliling kita. Atau kita juga berani menjadi Simon dari Kirene untuk orang lain yang sedang jatuh. Itu pun sebuah refleksi tersendiri. Ya. Nah, nanti saudara juga akan bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Veronica. Ini pun kalau kita mau merenungkan soal Veronica dalam jalan salib, saudara buka kitab suci, nggak ada yang namanya Veronica dalam kitab suci ya, nggak ada ya. Tetapi masalahnya adalah Veronica itu dalam legendanya itu muncul dalam sejarah perjalanan gereja. Bahkan dikatakan di dalam saya googling ini dikatakan kain kerudung yang dipakai Veronica untuk mengelap wajah Yesus itu bisa untuk menyembuhkan orang. Bahkan sekarang ini menurut catatan dalam nanti saudara bisa melihat, buka ketik Santa Veronica Katolisitas ya, nanti saudara bisa googling, buka Santa Veronica Katolisitas, saudara bisa melihat ternyata di sana kerudung yang ada gambar wajah Yesus, ketika Veronica berani mengusap wajah Yesus itu, dalam legendanya itu berapuah ya, namanya kain itu berapuah, itu wajah Yesus yang ada mengandung sebuah kekuatan ya, mungkin lemot. Tapi sekali lagi
kain itu menurut ceritanya masih disimpan oleh gereja. Ini yang menjadi sebuah catatan penting, ya. Kain ini masih disimpan oleh gereja. Ya, cukup menarik. Sehingga kita melihat wajah Yesus, gambar Yesus itu bukan menyembah berhala, ya, tapi Yesus sendiri memberikan wajahnya dengan selembar kain yang waktu itu belum ada fotokopi, belum ada sablon, belum ada cetakan, tetapi memberikan wajah. Dan sekali lagi kain itu masih kita simpan. Nah, ini cukup menarik kalau kita bicarakan soal Veronica dalam sebuah legendanya ini, ya, karena walaupun di Injil tidak ada, ya. Lalu juga Yesus bertemu dengan Maria, ya. Yesus bertemu dengan Maria, bundanya. Seorang ibu melihat anaknya digebukin, coba. Saudara bisa bayangkan nggak, melihat seorang ibu melihat anaknya digebukin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa kita lihat, kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai orang tua, atau sebagai anak, sebagai saudara, ketika saudara kita melihat saudara kita yang sedang kena COVID dalam kondisi di ICU, tidak ada tanda-tanda perbaikan, dan menunggu saat-saat mau wafat, ya, menolong nggak bisa, menyentuh nggak bisa, memberikan obat bisa, memeluk tidak bisa, dari jauh. Ya, seperti Bunda Maria melihat Yesus yang disalib, digebukin orang itu, seperti kita melihat saudara kita sedang digebukin oleh virus corona dan kita tidak bisa membantu kecuali dengan doa. Ya, sebuah permenungan yang cukup menarik untuk devosi kali ini, yaitu ketika Bunda Maria melihat orang yang dia harapkan, orang yang dijanjikan sebagai Mesias sekarang di depan mata, digebukin orang, dan Bunda Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Dia yang pernah dibawa lari ke Mesir, dibawa kembali ke Nazaret, dibesarkan. Sekarang dia dihujat, diludahi, digebukin, yang sebelumnya dikagumi oleh banyak orang. Luar biasa, ya. Kita bisa merenungkan bersama Bunda Maria. Ya, kita bisa sejenak ketika merasakan saudara kita yang sedang sakit seperti kena COVID ini. Kita tidak bisa menjenguk, menyentuh, merangkul, mendekat, tidak bisa. Ya. Ini pun sebagai titik sebuah permenungan, apakah kita mampu berdialog dengan penderitaan seperti ini? Bukan hanya dialog dengan budaya, bukan hanya dialog dengan kehidupan, bukan hanya dialog dengan ras, beda suku, bukan hanya berdialog dengan ekologi. Sekarang dalam devosi Jalan Salib kita diajak untuk berdialog dengan penderitaan. Yesus mau menderita, ada apa di sana? Bunda Maria mau menderita, ada apa di sana? Veronica memberanikan diri untuk mengusap wajah Yesus, ada penderitaan, ada apa di sana? Simon dari Kirene mau menderita, ikut memanggil salib Yesus, ada penderitaan, ada apa di sana? Ya, selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan, tapi saya berharap untuk menjadi penekanan adalah, ayo umatku, umat paroki Santo Yusuf Kota Baru, gereja masih tutup. Kota Baru saat ini masih zona hitam. Ya, dari masukan tim gugus tugas Kota Baru mengatakan bahwa Romo Kota Baru masih zona hitam, maka saya masih memutuskan
gereja masih tutup, bahkan untuk juga jalan salib. Harapannya adalah umat berani berdevosi dengan doa jalan salib. Tapi seandainya buku jalan salib ini belum Anda terima, Anda bisa membuka buku Madah Bakti atau Bukti Syukur yang Anda miliki. Di sana ada doa jalan salib. Ambil kesempatan, duduk bersama anak-anak Anda, duduk bersama orang-orang yang Anda kasih, merenungkan doa jalan salib. Perlahan-lahan Tuhan mengendaki apa dalam perjalanan penderitaan kita. Mungkin tahun-tahun ini banyak usaha yang gagal, planning-planning yang gagal karena COVID ini. Tetapi saya katakan pada banyak orang, ya, seandainya tahun 2001 ini kita masih diberi anugerah hidup, kita lolos dari yang namanya virus corona ini, ya, kita harus bersyukur. Bahkan penderitaan apapun, kerugian apapun, kehilangan banyak apapun, ketika kita diberi kesempatan masih untuk hidup di tahun-tahun yang sulit ini, kita harus berani mengucap syukur. Bunda Maria terakhir nanti dia akan membopong jenazah Yesus. Bunda Maria yang pernah mengandung Yesus, melahirkan Yesus, menyusui Yesus, membopong Yesus, menggendong Yesus, membesarkan Yesus, mengagumi Yesus, dan sekarang Bunda Maria membopong jenazah Yesus. Ada misteri penderitaan. Bunda Maria, tokoh dialog dalam penderitaan. Bunda Maria, tokoh masa prapaskah, menu wajib jalan salib. Mudah-mudahan sekali lagi umat yang saya kasih, yang saya hormati, yang saya rindukan, maaf mas saya belum bisa menemui Anda juga belum bisa menemui saya secara leluasa. Tetapi kita mencoba menemukan cara tersendiri agar saya bisa menyapa Anda. Mudah-mudahan sapaan saya lewat media ini sampai di tangan Anda, meneguhkan iman Anda, memberi kekuatan, berani berdialog tentang penderitaan, dan menemukan Tuhan mengendaki apa dalam situasi susah ini. Tuhan mengendaki apa dalam penderitaan ini. Apakah kita juga berani mengambil kekuatan dari Yesus yang disalibkan untuk banyak orang? Yesus yang berani diadili secara adil untuk kita. Berani meladan Bunda Maria bagaimana mengimani Yesus. Mudah-mudahan semuanya dikuatkan dan kita bisa melalui saat-saat yang susah ini, saat-saat yang sulit ini, teristimewa di saat pandemi COVID-19 yang sampai hari ini, walaupun ada tanda-tanda adanya vaksin, tetapi masih memerlukan waktu yang cukup lama agar kita kebal untuk menghadapi virus COVID-19 ini.